Istilah klasemen Liga Korupsi Indonesia tengah viral di media sosial, terutama di Instagram dan X. Istilah ini mencuat setelah terbongkarnya kasus korupsi yang menyeret sejumlah pejabat PT Pertamina Patraniaga. Netizen pun ramai-ramai menyindir, seolah-olah korupsi di negeri ini sudah seperti liga sepak bola. Ada peringkatnya, ada pemainnya, dan tentu saja ada kerugian yang jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan poin di lapangan. Biasanya klasemen digunakan untuk mencatat peringkat klub dalam kompetisi sepak bola. Tapi kali ini, klasemen Liga Korupsi Indonesia menjadi gambaran betapa besarnya skandal korupsi yang telah menggerogoti negeri ini. Peringkatnya disusun berdasarkan besarnya kerugian negara akibat kasus-kasus tersebut. Setidaknya ada 11 kasus mega korupsi yang layak masuk dalam daftar ini. Di posisi pertama klasemen Liga Korupsi Indonesia, kita punya skandal yang sedang hangat diperbincangkan, korupsi di tubuh Pertamina. Angkanya fantastis. Awalnya Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus ini mencapai 193,7 triliun pada tahun 2023. Nah, 193,7 triliun itu di tahun 2023. Tapi setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata korupsi ini sudah berlangsung sejak 2018 hingga 2023. Dan hasilnya, potensi kerugian bisa melonjak hingga 968,5 triliun. Bahkan, ada prediksi jumlahnya bisa mendekati 1 kuadriliun rupiah. Jika angka ini benar, maka ini akan menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia, bahkan mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Tak heran jika kasus ini langsung menduduki peringkat pertama klasemen sementara Liga Korupsi Indonesia. Di posisi kedua klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada skandal mega korupsi yang mengguncang industri pertambangan, korupsi PT Timah. Kasus yang menyeret nama Harvey Moise ini awalnya disebut menyebabkan kerugian lingkungan sebesar 271 triliun rupiah. Namun setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), angka kerugiannya membengkak menjadi 300 triliun rupiah. Bayangkan, 300 triliun rupiah lenyap akibat praktik ilegal di sektor pertambangan timah. Dan pada hari ini kami menyerahkan laporan audit penghitungan kerugian keuangan negara tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Tadi setelah seperti yang disampaikan Pak Jaksa Agung, total kerugian keuangan negara adalah sekitar 300,003 triliun dan nanti selengkapnya akan disampaikan. Di posisi ketiga klasemen Liga Korupsi Indonesia, kita mundur ke masa krisis moneter 1997, skandal legendaris korupsi BLBI. Saat itu, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, BLBI, digelontorkan sebesar 147,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank dari kehancuran. Kasus dana BLBI sering disebut sebagai skandal keuangan terbesar di Indonesia. Jumlah uang yang dikeluarkan sangat fantastis, yakni mencapai 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Tapi apa yang terjadi? Dana tersebut tidak dikembalikan ke negara. Hasilnya, negara mengalami kerugian 138,44 triliun. Sudah lebih dari 2 dekade. Dan hingga kini, jejak uang itu masih samar. Pada tahun 2021, Satuan Tugas BLBI dibentuk untuk menagih utang-utang tersebut, tapi hasilnya masih belum jelas. Dengan nilai kerugian yang mencapai ratusan triliun dan masih banyaknya tanda tanya soal dana ini, korupsi BLBI kokoh di posisi ketiga klasemen mega korupsi terbesar di Indonesia. Di posisi keempat klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada kasus yang mengguncang sektor perkebunan, korupsi Duta Palma. Skandal ini melibatkan pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, yang melakukan penyerobotan lahan seluas 37.000 hektar di Riau. Akibatnya, negara mengalami kerugian hingga 78 triliun rupiah.
Surya Darmadi tidak bertindak sendirian. Ia dibantu oleh mantan Bupati Indragiri Hulu, R. Thamsir Rahman, yang turut berperan dalam melancarkan aksi ilegal ini. Akibat perbuatannya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, menjatuhkan vonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah kepada Surya. Dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Namun, dengan jumlah kerugian sebesar ini, muncul pertanyaan besar. Apakah hukuman tersebut cukup setimpal? Dan apakah negara bisa mendapatkan kembali uang yang hilang? Di posisi kelima klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada skandal besar di industri energi, korupsi PT TPPI. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sebesar 37,8 triliun akibat pengelolaan kondensat ilegal di kilang minyak Tuban, Jawa Timur pada tahun 2009 hingga 2011. PT Trans-Pacific Petrochemical Indonesia, TPPI, menjadi dalang utama di balik skema ini. Sejumlah pihak yang terlibat sudah dijatuhi hukuman, tapi ada satu hal yang masih jadi misteri besar. Mantan Presiden Direktur PT TPPI masih berstatus buron. Dengan jumlah kerugian yang begitu besar dan masih adanya pelaku yang belum tertangkap, skandal ini pun resmi menempati peringkat kelima dalam Liga Korupsi Indonesia. Di posisi ke-6 klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada skandal yang menyakiti mereka yang seharusnya dilindungi. Korupsi PT Asabri. Kasus ini melibatkan manipulasi transaksi saham dan reksadana yang menyebabkan kerugian negara sebesar 22,7 triliun rupiah. Yang lebih menyakitkan, dana yang dikorupsi adalah milik prajurit TNI, Polri, serta ASN yang seharusnya digunakan untuk masa depan mereka. Dalam skandal ini, PT Asabri bekerja sama dengan pihak swasta untuk menginvestasikan dana dalam instrumen saham dan reksadana bermasalah, hingga akhirnya menguap dalam skema korupsi yang sistematis. Hingga kini, 7 orang telah dinyatakan bersalah dalam perkara ini. Tapi dengan kerugian sebesar itu, muncul pertanyaan besar. Bisakah uang yang hilang ini dikembalikan? Dengan dampak yang begitu luas dan besarnya jumlah kerugian, kasus ini pun resmi menempati posisi ke-6 dalam Liga Korupsi Indonesia. Di posisi ke-7 klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada skandal yang mengguncang industri asuransi nasional, korupsi PT Jiwasraya. Kasus ini bermula dari gagalnya PT Asuransi Jiwasraya Persero membayar polis nasabah, yang akhirnya menyebabkan kerugian negara sebesar 16,8 triliun rupiah. Skema ini berawal dari investasi saving plan yang bermasalah, diperparah dengan pelanggaran dalam perencanaan serta pengelolaan investasi saham dan reksadana. Alih-alih menguntungkan, investasi tersebut justru berujung pada skandal keuangan terbesar dalam sejarah industri asuransi Indonesia. Hingga kini, 6 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Namun, dengan kerugian yang begitu besar dan banyaknya nasabah yang menjadi korban, pertanyaannya, apakah keadilan sudah benar-benar ditegakkan? Sekelompok orang yang mengaku sebagai nasabah asuransi Wana Arta Life menuntut keadilan di PN Tipikor Jakarta Pusat. Mereka berharap dana investasinya tak disita negara atas buntut kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sejumlah orang yang mengaku sebagai nasabah asuransi Wana Arta Life melakukan protes terhadap majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Protes itu dilakukan pasca pembacaan putusan vonis terdakwa korupsi dan TPPU Jiwasraya, Beni Cokro Sapruto dan Heru Hidayat Senin malam. Mereka tak ingin dana investasi yang telah ditanam di Wana Arta Life disita negara. Di sisi lain, mereka merasa diacuhkan lantaran nasabah Jiwasraya mendapat atensi lebih dari pemerintah. Adapun sebelumnya aset Wana Arta Life disita Kejaksaan Agung karena merupakan milik Beni Cokro Saputro. Di posisi ke-8 klasemen Liga Korupsi Indonesia, kita masuk ke skandal yang mengguncang industri kelapa sawit, korupsi sawit CPO. Antara tahun 2021 hingga 2022, terjadi korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah, CPO, dan produk turunannya. Tersangka di dalam perkara ini diduga bersama-sama dengan
YWW selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri telah mengkondisikan produsen CPO untuk mendapatkan izin persetujuan ekspor CPO dan turunannya secara melawan hukum. Padahal saat itu pemerintah telah memberlakukan larangan ekspor untuk menjaga pasokan dalam negeri. Namun, sejumlah pejabat Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan pengusaha besar untuk mengeluarkan izin ekspor secara ilegal. Hasilnya, negara mengalami kerugian hingga 12 triliun rupiah. Dampak dari kasus ini terasa luas, mulai dari harga minyak goreng yang sempat melambung tinggi, hingga dugaan praktik kartel yang mengendalikan industri sawit di Indonesia, dengan skema yang melibatkan oknum pemerintah dan taipan besar, serta kerugian yang tidak sedikit. Kasus ini pun menempati posisi ke-8 dalam Liga Korupsi Indonesia. Di posisi ke-9 klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada skandal yang mengguncang dunia penerbangan nasional, korupsi Garuda Indonesia. Pada tahun 2011, maskapai kebanggaan Indonesia, PT Garuda Indonesia, terseret dalam kasus korupsi terkait pengadaan pesawat CSJ-1000 dan ATR 72600. Modusnya, markup harga dan pengadaan pesawat yang tidak sesuai dengan kebutuhan operasional, yang akhirnya merugikan negara hingga 9,37 triliun rupiah. Nama Emir Syahsatar, mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, menjadi salah satu tokoh utama dalam kasus ini. Alih-alih membawa Garuda terbang tinggi, praktik korupsi ini justru menyeret maskapai ke dalam krisis keuangan yang berkepanjangan. Di posisi ke-10 klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada skandal yang mencoreng dunia teknologi dan komunikasi, korupsi BTS Kominfo. Proyek pembangunan Base Transceiver Station, BTS, 4G oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bakti, Kominfo, seharusnya membuka akses komunikasi bagi masyarakat di daerah terpencil. Namun alih-alih membawa kemajuan digital, proyek ini justru terjebak dalam skema korupsi. Antara tahun 2020 hingga 2022, terjadi berbagai penyimpangan, mulai dari markup harga hingga pengadaan yang tidak sesuai spesifikasi. Akibatnya, negara dirugikan hingga 8 triliun rupiah. Yang lebih mengejutkan, nama Johnny Gerard Plate, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Alih-alih mempercepat transformasi digital, skandal ini justru menjadi penghambat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Di posisi terakhir dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia, ada skandal yang mengguncang dunia perbankan nasional, korupsi Bank Century. Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek, FPJP, yang seharusnya menjadi dana talangan untuk menjaga stabilitas keuangan. Namun, alih-alih menyelamatkan ekonomi, kebijakan ini justru menjadi bencana korupsi. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 689,39 miliar rupiah. Tak hanya itu, keputusan untuk menetapkan Bank Century sebagai bank berdampak sistemik menambah kerugian sebesar 6,74 triliun rupiah. Meski menempati posisi terbawah di klasemen ini, skandal Bank Century tetap menjadi salah satu kasus korupsi paling kontroversial dalam sejarah Indonesia. Tentu masih banyak kasus korupsi lain yang juga merugikan negara. Namun, berdasarkan besaran kerugian yang ditimbulkan, inilah 11 kasus yang masuk dalam klasemen Liga Korupsi Indonesia. Dari semua kasus ini, manakah yang menurut kalian paling merugikan rakyat? Dan apakah klasemen ini akan terus berubah dengan skandal baru di masa depan? Kita tunggu faktanya.